Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat datang di renungan pagi hari Rabu. Hari ini dengan gembira bisa membahas bersama dengan kalian. Hari ini kita terus menerangkan kitab 1 Samuel pasal 22. Ya, selalu kita menjadi satu buku. Hari ini yang membawa atau Pastor Tim ya. Pada saat saya merenungkan di setiap tempat tokoh, apa yang terjadi di kitab Samuel, ada perubahan dalam 3 orang, dari Samuel, Saul, dan Daud. Dan tentang Daud yang lebih banyak. Dan juga seperti ada kesamaan dengan Musa dan Yesus Kristus. Sampai di kitab Hakim-Hakim kita pun tahu apa yang terjadi pada Daud, dan seluruh di kitab di Daud ini kita tahu bisa melihat kehendak Allah pada Daud. Bahkan kita melihat dalam kitab Mazmur, kita melihat keadaan perasaan dari Daud. Jadi kita melihat kehidupan Daud bagi kita sangatlah penting. Dari pasal 20-an ini kita melihat Daud menghadapi banyak sekali kesusahan. Kemarin dikatakan oleh Pastor Hokit satu perumpamaan seperti Daud, seperti orang dalam tokoh dalam satu game. Dia banyak sekali melewati banyak sekali rintangan dan musuh-musuh, membunuh harus bos. Semakin kuat dia menang, dia akan menjadi lebih kuat. Yang dikatakan seperti seorang pahlawan. Bagaimana dia menjadi seorang pahlawan? Bagi setiap orang dalam pertumbuhan mereka harus banyak melewati tahap, dan pada saat kita dari tahap yang pertama ke tahap yang kedua, sesudah itu kita akan berbeda dan kita setiap akan semakin naik. Tetapi di dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, setiap kita harus melewati satu tahap. Itu kuncinya. Hati kita harus fokus kepada Tuhan seperti Daud. Hari ini pada saat kamu melihat di pasal 22 ini, Daud boleh dikatakan keadaannya sangatlah rendah. Dia terus dikejar untuk dibunuh, tidak tahu jalan harus bagaimana, tetapi ia menuju jalan untuk naik. Malah sebaliknya Raja Saul, dia semakin merosot. Di kitab 1 Samuel di bagian atas kita lihat tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh itu bagaimana dia merosot. Sampai di kitab 2 Samuel kita melihat Raja Saul seluruhnya dia merosot, tapi Daud semakin naik. Tetapi satu tempat yang sangat semarak, Daud naik tetapi dia juga jatuh merosot. Di 2 kitab Samuel dia ada berbagi kasih, kemudian dia membunuh orang, kemudian generasi berikutnya mendapatkan kutukan. Anaknya dengan adiknya ada melakukan hubungan seks, dan kakaknya membunuh adiknya. Anak-anaknya memberontak. Sampai akhirnya Raja Saul lebih aman, lebih tenang. Sesungguhnya itu move dalam naik dan turun. Hari ini kita melihat sangat jelas 2 orang tokoh, satu naik, satu turun. Dia sengaja menulis untuk kita lihat
Jadi dengan tema naik atau turun itu tergantung dari hati orang terhadap Allah. Seorang dia naik atau turun, keputusan itu tergantung dari hatimu kepada Allah. Dan kita melihat naik atau turun tidak tergantung dari keadaan kamu bisa menang. Dan Daud, dia dalam keadaan yang sangat buruk, dalam lingkungan yang sangat buruk, tetapi di dalam pandangan Allah, ia sedang naik. Yang ia temui orang hari ini, yaitu tokoh yang untuk penguat sebagai raja, dia mendapatkan iman dan juga para tentaranya. Kita lihat terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 5. Dengan tema hati orang mengikuti Allah pasti naik. Hati orang mengikuti Allah pasti akan naik. Kita harus tahu bahwa Daud, dia di pasal sebelumnya Daud mencari orang Filistin untuk melindungi dia, tetapi dia merasa tidak tepat, kemudian dia pura-pura gila dan dia kembali ke tanah Yehuda di sebelah selatan yang sekarang di sekitar Yerusalem. Dia sampai di tempat Adulam, gua Adulam. Di Adulam banyak sekali gua-gua dan sekarang menjadi taman bagi negara, dan bisa lihat di foto. Kita bisa ke taman gua Adulam ini. Ini adalah gua Adulam, menjadi satu taman, menjadi kota negara, taman negara. Dia ada beberapa tempat kuno di dalamnya. Kita lihat di yang berikutnya. Kita masuk di dalam, banyak sekali gua-gua, dan kita tidak tahu gua yang mana dipakai oleh Daud atau hampir semua, dan tidak kita ketemui di zamannya Daud barang-barang yang tertinggal di situ. Tetapi di tempat ini situasinya banyak sekali gua-gua. Dan di situ masih terdapat perkakas kuno yang dari peninggalan Romawi. Jadi bulan 9 kita ada trip untuk ke Israel. Walaupun kita tidak akan pergi ke tempat ini, tapi memberi semangat untuk saudara. Kalau ke tempat suci, kita punya kesempatan, kita bisa pergi. Di ayat pertama, lalu Daud pergi dari sana, yaitu dari tanah Filistin, dan melarikan diri di gua Adulam. Di ayat kedua, dan ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Seluruh keluarganya pindah bersama dengan Daud. Mungkin mereka takut Saul akan mengejar dan membunuh mereka. Keadaan tidak memungkinkan bagi mereka, dan juga ada kemungkinan ingin menolong Daud. Ini pertama, Tuhan memberi pertolongan bagi Daud. Dan di ayat kedua, berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini pemberian Tuhan sebagai penolong. Yang kedua, dia di tempat Adulam ini, di gua Adulam ini, dikatakan ada satu pendekar. Hidup mereka punya masalah. Dalam kesusahan hidup mereka semua melarikan diri,
menghindar dari orang yang menindas mereka, dari kesusahan piutang mereka. Saya yakin mereka membawa banyak masalah kepada Daud. Dan pada saat itu Daud sendiri pun menghadapi masalah yang banyak. Lebih lagi dia menghadapi orang yang bermasalah. Dan tapi saya percaya Daud, dia mempunyai hati yang bisa berbelas kasihan bagi orang lain. Dalam kesusahannya, dia tahu tidak ada jalan keluar. Hidup mereka tidak tahu arah. Mereka di situ berkumpul mengikuti Daud. Mereka percaya ada satu jalan keluar. Jadi orang-orang ini mengikuti Daud. Pada saat saya membaca ini seperti satu perkumpulan sel grup. Kita setiap sel grup ada cerita mereka di situ penindasan atau punya bermacam-macam kehidupan. Bahkan ketua sel harus melarikan diri ke Gua Adullam. Pada saat dia mengalami kesembuhan, maka kehidupan orang yang memiliki masalah juga akan datang kepada mereka, dan apa yang ia alami orang bawah pun bisa mengalami. Jadi saya amin, gereja ada Gua Adullam di sebelah kami, itu satu ruang juga bernama Adullam. Dan akhirnya 400 orang ini menjadi orang utama bagi Daud, kerajaan Daud nantinya. Ini awal dari perjalanan mereka. Mereka berkumpul bersama. Di situ mereka satu ikatan, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang penting dari kerajaan Daud. Jadi kita jangan meremehkan orang-orang di kehidupan yang rendah di samping kita, sebab setiap orang punya masa lalunya. Tetapi kita mengikuti pemimpin, seorang pemimpin pada saat ia mengikuti Tuhan, maka hidup kita akan menghadapi perubahan yang besar. Daud adalah orang yang mengikuti Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu? Di ayat ketiga ia katakan, Daud dari Gua Adullam pergi ke tanah Moab, pergi ke Mispa. Dikatakan ada satu perkataan, dia dikatakan, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Di salah satu dia meminta perlindungan dari orang Moab. Dia takut Saul akan menyakiti orang tuanya. Mohon kepada orang Moab untuk melindungi. Di sebelah pihak dia bilang dia menanti Tuhan. Kamu tolong orang tua saya menanti Tuhan. Bagaimana ia menolong saya? Dia tidak seluruhnya selaras dengan Tuhan. Seperti di Filistin, menolong dia. Baru dia merasakan Allah tidak mau ia ada di situ. Jadi hatinya Daud tidak seluruhnya tertuju pada Tuhan, tetapi dia punya yang ia tahu. Setelah ibu saya aman, saya menanti Tuhan. Dia tidak berkata 400 orang untuk menyerang Saul. Dia tidak banyak rancangan. Dia harus menanti Tuhan. Tetapi Tuhan sangat baik. Walaupun hatinya tidak seluruhnya lurus, tetapi pada saat Tuhan memperbaiki dia mau mendengar. Di ayat kelima, Allah memberikan orang ketiga menolong dia, yaitu tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret.
dia di Mispa. Daud sesungguhnya punya keturunan orang Moab, nenek leluhurnya juga adalah orang Moab. Jadi dia juga ada hubungan dengan Moab. Tetapi Tuhan ingin ia tahu bahwa Allah sungguh-sungguh melindungi dia. Dia tidak perlu mencari nenek moyang pertolongan dari orang nenek moyangnya atau orang asing, tetapi menyuruh dia tinggal di Yehuda dan perlindungan Allah akan datang, dan Daud mau mendengar. Kemudian dia pergilah Daud dari situ. Dia tahu bahwa Allah mau bekerja di tanah Yehuda. Jadi kehendak Allah selangkah lebih selangkah diperlihatkan, dan Daud yang ia tahu hanya mengikuti Tuhan sudah cukup. Tapi mungkin orang bertanya, bagaimana rencanamu? Sesungguhnya ia tidak bisa memberitahu. Ada sebagian orang mengikuti Tuhan juga tidak merasa aman. Ada orang berkata jalan 3 langkah sampai ke 4 dikatakan lebih jelas, itu sangat baik. Seperti di tempat kerja, naik pangkat, dapat gaji yang tambah. Dan apa syarat untuk naik pangkat? Kalau saya tahu saya akan merasa aman dan saya bekerja dengan giat, itu sudah cukup. Tetapi sesungguhnya mengikuti Allah bukan dengan cara demikian. Kehendak Allah tidak dikatakan terlebih dahulu, tetapi selangkah demi selangkah akan diperlihatkan, seperti gereja kita, seperti Hana meminta anak. Dan pada saat Hana minta anak, banyak berketepatan terjadi. Seperti kita di renungan pagi, Hana minta anak, tapi kehendak Allah selangkah lebih selangkah akan diperlihatkan. Pada saat mereka trip di Australia, makin dinyatakan karena seorang Simo, dia di situ memperbaiki kukunya. Di situ Simo nangis. Rupanya di situ diketemukan perjalanan seorang perempuan itu harus integrat. Dilihatkan akan ini. Saudara semua, kalau kita mengikuti Tuhan, kita tahu jalan depan kita bagaimana berjalan, tetapi jangan kita mencari sehingga kita tidak merasa aman. Karena banyak demikian orang akan mengandalkan diri sendiri dan mereka akan berbalik. Apalagi dalam menghadapi kesusahan. Kamu harus tahu kamu seperti Daud. Kamu harus menanti Tuhan. Menantilah Tuhan sampai Tuhan membuka jalan bagimu. Biasanya tidak perlu banyak tidak perlu kamu berbuat sesuatu, tetapi yang utama mendekat,lah pada Tuhan dan percayalah, tanyalah kepada Tuhan saat ini, apa kehendak-Mu ya Tuhan kepadaku. Kamu harus terus bertanya dan menanti. Kamu pasti akan seperti Daud, pergi dari kesusahanmu bahkan akan naik. Banyak orang dalam kesusahan akan membuat satu pekerjaan, yaitu aku harus mengandalkan diriku sendiri. Orang tidak bisa diandalkan, tetapi Daud tidak berbuat demikian, dan kita harus belajar seperti kehidupan Daud. Jadi Allah memberi 3 orang untuk menolong dia. Pertama, keluarganya 400 orang, dan kemudian Nabi. Allah demikian terus menolong dia. Jadi kita melihat Daud dia terus naik, tapi Saul dia semakin merosot. Ayat 26 sampai dengan 23 kita lihat kemerosotan dari Saul. Saul orang yaitu dia hanya melayani diri sendiri, self-seeking.
sendiri, seeking, yaitu melakukan apa yang ingin ia sendiri lakukan. Karena Saul banyak ketakutan, tidak percaya diri, membuat dia merasa tidak aman. Jadi sisa waktunya dia melakukan sesuatu, yaitu makin terus berusaha untuk melindungi tahtanya. Dia hanya menjaga jabatannya dengan kekuatan sendiri, menjaga diri sendiri. Dia akan mati dengan sengsara. Di sub yang kedua, dengan berusaha sekuat tenaga melayani diri sendiri pasti akan gagal. Kita tahu Saul, dia sering kerasukan, dia sering ketakutan, delusional. Dia dalam bayangan. Kita lihat di ayat 13. Sebelumnya ayat ke-6 dan ke-7. Saul sampai di satu tempat bernama Rama. Dia duduk di bawah pohon tamariska dan dengan tombak di tangannya, dan pegawainya berdiri di dekatnya dan bertanya kepada orang, Daud di mana? Di ayat ke-7 ada kespesialan. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya berdiri di dekatnya, cobalah dengar ya orang Benyamin. Apakah anak Isai juga memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atau pasukan 1000 atau atasan pasukan 100? Mengapa semua orang menjadi orang Benyamin? Sebab Saul adalah dari suku Benyamin. Kalau sampai sekarang dia kalau bukan orang Benyamin, dia merasa tidak aman. Maka dia terhadap sukunya sendiri, dan juga berkata kepada orang-orang ini, hubungan dengan mereka dengan uang, kekuatan, kekuasaan untuk memastikan siapa yang membuat kamu ladang kebun anggur, siapa yang memberi kamu jabatan bagimu, siapa yang berikan jabatan bagimu, yaitu aku. Jadi sejak awal dia memperingatkan orang bawahannya, kamu harus mengarah padaku, sebab ia merasa tidak aman. Dan ayat ke-8, agar mereka tidak berbuat salah, mengadakan kesepakatan. Dikatakan anaknya mengikat dengan anak Isai itu untuk mencelakakan dia. Tidak ada orang yang memberitahukan kepada dia, tidak ada orang menyatakan kepadanya. Ia cemas pada saat itu, tidak ada orang memberikan di mana Daud dijadikan dengan demikian menjadi penghalang bagi dia. Saul sampai sekarang dalam keadaan yang demikian. Sesungguhnya Saul sampai di situ pada saat itu ada satu pegawai rela melakukan hal yang tidak Tuhan berkenan, karena dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Di ayat ke-9, lalu jawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah kulihat bahwa anak Isai datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Dia berikan berita ini kepada Daud, kepada Saul. Mengapa Daud menghindar dari Saul? Karena dia di Nob. Di situ ada seorang imam. Dia di situ membantu Daud di Nob. Bertanya pada dia, sesungguhnya bukan
Tetapi di situ siapa yang menolong Daud dia harus mati, dan dan kenyataan demikian. Kemudian mereka menyuruh seluruh keluarga dari imam itu di ayat ke-10 mereka menyuruh memanggil Ahimelek dan imam itu bahkan seluruh keluarganya. Kemudian Saul bertanya kepada mereka, cobalah dengar, mengapa kamu mengadakan kesempatan melawan aku dengan anak Isai itu dengan memberikan roti pedang kepadanya, menanyakan Allah padanya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Kemudian imam merasa tidak bersalah dan memberitahukan kepadanya, bukankah Daud adalah kerabatmu? Dia adalah satu pejabat bagimu. Ya, saya sangat menghormati dia. Dia juga menantu raja. Jadi dalam kesusahan saya menolong dia, tetapi Saul tidak menerima jawaban dari Ahimelek. Dikatakan akhirnya engkau mesti dibunuh Ahimelek serta dan seluruh keluarganya. Dan dia menyuruh orang tentara di dekatnya membunuh para imam, tetapi tidak ada orang yang berani membunuh para imam. Hanya orang Edom, Doeg, raja menyuruh dia untuk membunuh para imam. Seorang diri membunuh 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan, dan juga di penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Para lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Kita melihat seorang raja yang hanya atau pemimpin yang hanya melayani diri sendiri harus memberi pengorbanan yang besar. Di sini Saul, dia banyak ketakutan sehingga menyusahkan orang bawahannya. Bahkan membuat para keluarga imam, seluruh keluarga dibunuh. Sesungguhnya Ahimelek akhirnya bersamaan waktu dia juga menggenapi kutukan dari Eli. Karena di ayat kedua abdi Allah mengutuk keluarga Eli sebab kedua anaknya berbuat jahat. Dikatakan dari keluargamu tidak ada orang yang lanjut usia, semua akan mati di masa muda. Dan di sini tergenapilah kutukan itu. Kita melihat seorang pemimpin yang tidak selaras atau integrat. Dia hanya demi untuk diri sendiri. Dia bukan hanya sendiri terjatuh, bahkan dia membuat orang banyak menderita. Dan harga ini semua orang harus menanggung demi dia. Mungkin di antara kita juga adalah seorang pemimpin, apalagi di tempat kerja. Kalau kamu bukan di tempat kerja, bukan orang yang pertama, kamu juga seorang pemimpin. Ketua sel, kamu juga adalah pemimpin. Jadi kita sebagai manusia atau kita ayah dan ibu adalah pemimpin. Kita menjadi pemimpin memberikan kita satu pesan yang sangat penting. Menjadi pemimpin banyak keuntungan karena kamu yang berkuasa, kamu berkata, dan semua menurut keinginanmu sendiri merasa itu yang terbaik. Tetapi menjadi pemimpin, kalau kamu seperti Saul, kamu mencari keuntunganmu sendiri, kamu akan merosot dan kamu adalah pemimpin yang jahat. Terbalik, pada saat Daud menjadi pemimpin, dia tidak peduli masalah kehidupan bagaimana mereka. Akhirnya dia pun menerima dari keturunan dari Ahimelek
Abiatar, dia mau melindungi orang bawahannya, walaupun Daud tidaklah banyak baik, tetapi dia mau memberkati orang-orang yang bersandar kepadanya. Abiatar menjadi Raja Daud sebagai imam, dan seluruhnya kaum imam tidak lagi menjadi miliknya Saul. Jadi Saul tidak ada imam yang mendukung dia. Jadi kita menjadi pemimpin, kita menjadi atasan, kita menjadi orang tua atau ketua sel, kita jangan mengandalkan untuk menguntungkan diri kita sendiri, tetapi kita harus melindungi orang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bersamaan waktu ke waktu kita bekerja, di atasmu ada pemimpin, kita jangan menjadi orang Doeg, orang Edom itu. Mengapa tidak ada orang Israel yang mau membunuh para imam? Karena mereka tahu bahwa akibat membunuh seorang imam sangatlah parah. Tetapi Doeg, dia demi keuntungan sendiri, tidak peduli dengan saya tidak percaya Tuhan, saya lakukan itu, bos saya akan lebih suka sapa saya, dan juga saya akan lebih tinggi dari orang yang tidak melakukan itu, atau ada keuntungan untuk diri sendiri. Dalam kerja mungkin tidak ada hubungan apapun, tetapi kami punya hak untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang mengikuti bos kita jangan mengambil untuk keuntungan atau kepentingan diri sendiri, tetapi kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun banyak sekali faedahnya, tapi kita yang mengikuti bos kita, kita dalam Tuhan, kamu pasti akan ajar jalan keluar. Doeg, kalau dia tidak melakukan ini dia akan bersalah kepada Saul, tetapi ia bisa menyelamatkan 85 orang dan melakukan hal yang Tuhan berkenan. Kita melihat Saul, dia mau membunuh seluruh penduduk di kota Nob. Pada saat itu lembu keledai orang Amalek dia tidak dibunuh semua, dia tinggal untuk dirinya sendiri. Tetapi kita melihat di sini Saul, dia orang demi keuntungan sendiri. Doeg pun demikian. Jadi Saul akhirnya dia mati dengan sadis, dan Doeg pun tidak di sampingnya. Bagi Doeg, siapa yang memberi dia makan, dia akan ikut. Dia hubungan dengan Saul hanya keuntungan sendiri, tetapi Daud 400 orang yang mengikuti dia, sungguh-sungguh didirikan dengan kasih dan dalam dilindungi. Dan hari ini dua tokoh ini, style pemimpin ini, kehidupan mereka diberikan di hadapan kita. Seorang berjalan menuju naik, yang satunya menuju merosot. Dalam menghadapi keuntungan, kita harus bisa memilih. Dan pilihan ini bukan pilihan menurut keuntungan, kepentingan diri sendiri, dan memberi keberanian mengikuti Tuhan. Atau kita seperti Daud, setiap hari bertanya, hari ini Tuhan apa yang harus aku lakukan? Walaupun tidak ada sesuatu terjadi, dia terus bertanya kepada Tuhan. Jadi orang hati yang mengikuti Tuhan setiap hari bertanya pada Tuhan.
Dan kalau ada satu kesalahan dia pun rela untuk diperbaiki. Kita punya hati seperti Daud untuk selaras pada Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit bersama memuji Tuhan. Tuhan, hidup kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Tuhan, Engkaulah gunung batu kami. Hidup kami ada padamu.
Tuhan, kami mau memuji Engkau di dalam kehidupan kami, dalam keadaan apa kami memilih untuk memuji Engkau. Yesus, dimanapun kami berada dalam renungan pagi ini, mereka pada saat mendengar renungan pagi mau memuji Engkau. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita. Dia 24 jam yang menjaga kita, melindungi kita. Dia adalah Allah. Tuhan, saya memuji Engkau karena belas kasihan-Mu, karena kuasa-Mu dengan tangan yang kuat mengumpulkan kami dalam keadaan apapun, baik ada membawa banyak sekali disakiti atau ditindas. Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, walaupun di tempat ini, Tuhan, Engkau mengembalikan kehidupan kami dari titik rendah kami. Engkau mengangkat kami. Engkau dengan kasih yang tanpa syarat, Engkau menyembuhkan segala kesakitan kami, sehingga kami hari ini bisa bangkit menyembah Engkau, mengandalkan Engkau. Tuhan, ini adalah anugerah dari-Mu. Kami mengucapkan puji syukur kami. Haleluya. Tuhan, di pagi hari ini, Tuhan, kami melihat karya-Mu, orang-orang yang di dalam kehidupan melihat Engkau menyertai kami. Engkau peduli akan perkara dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat kami berdoa, Tuhan ingin berbicara kepada orang-orang yang di sekitar-Mu. Saat ini kamu ada di Gua Adulam seperti Daud. Dia melarikan diri di Gua Adulam. Tiada tempat perlindungan. Mungkin ada di antara kita, kamu juga dikejar hutang, kamu terhimpit, seperti kamu mencari tempat perlindungan seperti di Daud di Gua Adulam. Saya mengundang saudara-saudari semua, kalau kamu keadaanmu dalam kesusahan di dalam hidupmu, mungkin ada perkara di dalam hidupmu kamu tidak bisa menyelesaikan. Mungkin kamu tidak punya arah, kamu sangat perlu tuntunan Tuhan. Saya mengundang kamu, letakkan tanganmu di atas mungkin kamu atau orang rumahmu ada hutang. Saya mengundang Tuhan sangat ingin kalian untuk mencari Dia seperti di Gua Adulam. Saya mengundang bagi yang di arena untuk maju ke depan. Kami ingin berdoa untuk kalian. Bagi yang di online, letakkan tanganmu di atas hatimu. Pada saat kita rela untuk berjalan keluar, Tuhan, kami sangat merindukan Engkau. Bahkan di dalammu ada kesusahan, ada akar pahit di dalam hidupmu.
atau orang rumah tidak menerimamu. Orang-orang rumahmu tidak menerimamu. Saya mengundang kalian untuk datang di hadapan Tuhan. Masuk di dalam Allah. Saya mengundang saudara semua, buka mulutmu untuk berdoa. Kamu berdoa dan berdoa. Beritahu apa yang ada di dalam hatimu, kesusahanmu, kesesakanmu. Kamu beritahu kepada Tuhan. Saat ini Tuhan ada di sini. Dia connect dengan engkau. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau ada di sini. Di setiap saudara-saudari kami semua di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau terkait dengan kami. Pada saat saya berdoa, saya melihat Allah Bapa. Dia masuk di dalam gua Adulam. Setiap orang dia rangkul, setiap orang. Allah Bapa memberikan kita pelukannya. Tuhan berkata, ya anakku, aku di sini. Aku pasti akan menuntunmu. Dan kemudian saya melihat Allah Bapa berdiri di gua Adulam dengan wajah yang tersenyum di pintu gua.
dan berkata, "Anakku, engkau pasti menang. Engkau akan meninggalkan gua Adulam. Aku pasti akan menuntunmu mengalami kemenangan dalam kehidupanmu. Cahaya terang Tuhan ada di dalam hidup. Kau pasti akan pergi dari gua Adulam. Kita harus bangkit, kita harus pergi dari gua Adulam sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih sebab aku tahu Engkau menyertai kami setiap orang. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini di ayat 18. Lalu berkata Raja Daud, "Majulah engkau, paranglah para imam itu." Maka majulah Daud. Orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota Iman, dibunuh para raja dengan pedang, laki-laki dan perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu gula. Pula lembu, keledai, dan domba dibunyinya dengan pedang. Inilah Doeg. Karena dia membunuh para keluarga imam, maka anak dari Ahimelek, Abiatar, dia menjadi pengikut Daud. Kemudian di situ Daud berkata, "Tinggallah padaku, jangan takut, sebab siapa ingin mencabut nyawamu, ia juga mencabut nyawaku. Dekatlah engkau, di dekatku engkau aman." Daud tidak mementingkan diri sendiri. Dan hari ini kita juga harus memilih kehidupan Daud. Kan kamu beritahu kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau memilih kehidupan Daud, baik aku di tempat kerja, pemimpin atau ketua sel, atau orang yang memimpin orang-orang hari ini. Aku memilih dengan kasih terhadap orang bawahan saya, dengan kasih memilih untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Kalau itu adalah kamu berdiri, beritahukan kepada Tuhan pilihanmu. Ya Tuhan, hari ini Tuhan, aku baru berjalan dalam jalannya Daud yang berkenan bagi Tuhan, dan setiap pilihan saya harus memelihara hidup dan mengasihi setiap orang. Beritahu kepada Tuhan. Kamu mengikat janji dengan Tuhan. Beritahu Tuhan, "Ini adalah pilihanku. Seumur hidupku aku akan mencari Engkau, mencari kehendak-Mu dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan situasi apapun, aku tetap mencari Engkau." Pilihanmu. Kamu mau mengikuti Daud atau mengikuti Saul? Saat ini berdoalah pada Tuhan, bagaimana pilihanmu? Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hari ini dalam kebenaran pada saat dia di gereja, dalam melayani di gereja, aku memilih untuk mengasihi, untuk mengasihi baik terhadap pimpinanku, terhadap bawahanku. Aku tidak mau demi keuntungan diriku sendiri. Dengan kasih sebagai tujuanku, agar dengan Tuhan, dengan sesama mendapatkan keuntungan.
agar Tuhan berkenan atas setiap keputusanku. Hari ini Tuhan, aku mengikat perjanjian, mohon Engkau tolong aku. Engkau utus nabi untuk menolong saya, agar setiap hari aku menanti Tuhan, mencari kehendak-Mu, bukan sendiri mengambil keputusan. Tuhan, saya percaya Engkau pasti akan menuntun jalan seumur hidupku. Aku berjalan dalam jalan untuk menuju kemenangan dan naik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kita berjalan-jalan di maju ke depan sebagai tindakan profetik-Mu. Kamu berjalan dalam jalan kemenangan, tidak lagi dalam terikat akan hutang, tidak lagi dalam kesedihan, kesusahan. Hari ini kamu berjalan dalam jalan kemenangan. Seumur hidupmu akan berubah. Mari kita bersama masuk sambil berjalan. Kita bersama dengan berdoa-doa. Mohon Tuhan untuk memberi kita kekuatan kepadamu. Mohon Roh Kudus untuk memenuhimu. Tuhan, kami perlu akan kasih-Mu. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus, ku tak ingkar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengikuti Yesus adalah jalan untuk maju. Setiap langkah Tuhan pasti akan menyertai-Mu. Seperti di ayat hari ini Daud di Gua Adulam. Masuk gua seperti tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan ada di situ. Dia di Mispa, Tuhan ada di situ. Dia sampai di Gad, Allah pun ada di situ. Saudara semua, Allah di mana? Dimanapun Daud berada, Tuhan ada di situ. Itu adalah perjanjian. Di dalam perjanjian baru, saya percaya setiap orang yang percaya Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalammu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan tidak akan membiarkanmu. Daud, apapun yang ia lakukan, dia menanti Tuhan. Dia menanti Tuhan. Apapun yang ia lakukan, dia menanti Tuhan. Tuhan akan membuka jalan baginya, sebab Tuhan menyertainya. Dan hari ini Tuhan pun menyertai kita setiap orang. Mungkin kita masih dalam kesusahan, dalam masalah kita tidak diselesaikan. Banyak orang mengikutimu, keluargamu, kantormu, banyak orang yang menyertai. Bagaimana melakukannya? Tuhan akan menolongmu. Percayakah? Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalammu.
kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah tinggal. Sebab ini janji Tuhan kepada kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Segala kesusahan, segala ketidakpahaman, segala beban, Tuhan aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti akan menyelesaikan bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan. Janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu pasti menyertai kami setiap orang. Tuhan tolonglah kami dalam kehidupan kami melihat karya Tuhan. Dan di setiap kehidupan kami menjadi saksi penyertaan-Mu. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih memberkati saudara-saudari semua. Hidup kami naik dan ada Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.